Bapa yang baik, kami datang menghampiri hadirat-Mu kembali. Setelah kami menyanjung meninggikan Engkau lewat puji-pujian Tuhan, kami merasakan kunjungan-Mu, hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami merasa sangat dekat dengan Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin tetap meninggikan nama-Mu. Teristimewa Tuhan, kami boleh mendengar sebagian kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin diperlengkapi Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang dapat menyikapi kehidupan ini dengan baik, dan kami akan dapat menjalaninya dengan pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu urapan-Mu turun atas firman-Mu, atas hamba-Mu dan seluruh umat-Mu Tuhan, sehingga semuanya akan dicelikan matanya tentang kebenaran firman Allah ini sebagai bekal perjalanan hidup kami, baik di dalam dunia ini Tuhan, maupun dalam keluarga kami masing-masing. Puji dan syukur buat kasih setia-Mu Bapa. Dan sekali lagi kami serahkan semua hanya dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. 3 hari lagi kita akan nyoblos. Berdoa semakin keras supaya Tuhan tuntun dan pimpin. Ini hari-hari tenang, jadi jangan ada yang kampanye. Nanti akan mendatangkan masalah buat kita sendiri. Puji Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang disiplin rohani dalam keluarga. Dan sebenarnya khotbah minggu yang lalu itu untuk mempersiapkan khotbah minggu ini. Karena minggu ini kita akan membahas menyikapi konflik keluarga Kristen. Menyikapi konflik keluarga Kristen. Tema ini sekalian tidak hanya berlaku pada suami istri, tetapi itu berlaku dalam satu keluarga. Berarti bisa terjadi konflik orang tua dan anak, bisa terjadi konflik antara kakak dan adik. Bahkan kalau kita mau perluas, bisa konflik dengan tetangga atau dengan keluarga besar gara-gara warisan. Amin. Wah, tidak ada yang amin. Ya, oleh karena itulah pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang bagaimana menyikapi konflik itu. Saya lebih menekankan tentang pribadi kita. Bagaimana kita menyikapinya? Sebelum itu, mari kita akan membaca ayat teksnya lebih dahulu ya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Memang teksnya ini hanya untuk suami istri. Sebenarnya saya mau tambah, yaitu antara orang tua dan anak, tetapi saya rasa nanti kepanjangan. Jadi teksnya dari suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau membaca Efesus secara lengkap, maka di situ ada petunjuk dari Rasul Paulus juga tentang bagaimana orang tua itu memperlakukan anak-anaknya dan bagaimana anak-anak harus menghormati orang tua dan lain sebagainya. Dan semuanya itu adalah untuk kepentingan sebuah keluarga, supaya rukun, supaya kompak, supaya saling mengasihi, saling membangun dan lain sebagainya.
Tetapi sekalian, konflik itu pasti terjadi dalam setiap keluarga. Saya mau tahu siapakah di antara saudara sekalian yang sudah berkeluarga tidak pernah konflik, silahkan angkat tangan. Wow, tidak ada satupun ya. Nah, termasuk saya tidak angkat tangan, berarti ada konflik. Karena memang konflik itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah saya ingin mengajak saudara sekalian, pada waktu saya mempersiapkan materi ini sekalian, saya coba merenungkan bagaimana ya menyikapi konflik itu supaya konflik itu bukan menjadi pemicu kehancuran, tetapi kita bisa merubahnya menjadi sesuatu yang nikmat dan indah. Sementara saya merenungkan begitu, kemudian teringat saya kepada seorang peselancar. Seorang peselancar sekalian. Seperti seorang peselancar ya mengelola ombak, sedemikian juga sebagai keluarga Kristen harus dapat mengelola gelombang konflik yang terjadi dalam keluarga. Kalau kita pergi ke pantai Laut Selatan sekalian, Samudra Hindia, maka di situ saudara akan bisa melihat ombak itu yang gede-gede. Kalau kita mendengar dan menyaksikan, kadang-kadang ngeri juga, karena ombak itu bisa datang dengan begitu besar, dengan tinggi menghantam karang-karang yang ada dan suaranya begitu bergema. Dan pasti kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik, kita akan hanyut oleh karenanya. Oleh karena itu di pantai Laut Selatan itu banyak orang yang hilang karena dibawa oleh ombak menuju ke tengah laut. Nah, konflik dalam keluarga itu juga seperti itu sekalian. Oleh karena itu janganlah kita heran jikalau banyak keluarga-keluarga yang sudah dibangun dengan maksud dan tujuan yang baik, tetapi diakhiri dengan perceraian, berantakan. Yang dahulunya mengatakan saling mengasihi dan mau hidup semati, tetapi jadi musuh bebuyutan. Bahkan anak-anaknya pun dipersiapkan untuk melawan satu dengan yang lainnya, yaitu melawan mantan pasangannya. Itulah situasi konflik yang kalau tidak dikelola dengan baik sekalian. Konflik merupakan bagian dari kehidupan keluarga. Kemudian perbedaannya yang menjadi sumber itu adalah perbedaan yang ada di dalam kehidupan manusia. Ada pola kejadian. Nah, pola kejadian ini saya berbicara soal masa penciptaan sekalian. Tuhan tuh sengaja menciptakan manusia itu pria dan wanita itu dalam kondisi yang berbeda. Tidak sama persis. Pria-pria itu seringkali disebut lebih rasional. Jadi segala sesuatu yang dipikirkan itu hal-hal yang masuk akal. Sedangkan wanita itu lebih memakai perasaannya. Benar atau benar? Benar ya. Nah, jikalau antara suami dan istri maupun antara pria dan wanita tidak bisa memahami masalah ini, maka itulah menjadi sumber konflik. Belum lagi ada perbedaan-perbedaan yang lain lagi yang ada di situ. Umpamanya perbedaan yang berkaitan dengan masalah selera dan seni yang ada. Itu juga bisa menjadi sumber konflik. Kemudian yang kedua sekalian, itu perbedaan itu yang bisa menimbulkan konflik itu karena pola asuh. Si A menikah dengan si B. Keluarga si A
sudah menanamkan nilai-nilai dalam diri si A sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Demikian juga dengan si B. Kemudian dipertemukan mereka dengan latar belakang dua pemahaman nilai dan mungkin budaya yang berbeda. Itu juga bisa menjadi sumber konflik. Oleh karena itu setiap ada konseling pranikah sekalian, saya selalu panggil kedua orang tua daripada calon mempelai. Kemudian saya berbicara sama kedua orang tua itu begini. Pertama kali saya ngomong begini, benarkah Bapak dan Ibu telah merestui rencana anak-anak Bapak dan Ibu untuk menikah? Saya hanya ingin mendengar jawaban ya sama restui begitu. Kalau ada yang mengatakan saya tidak merestui, saya gagalin sekalian rencana pernikahannya. Karena itu berarti tidak sesuai dengan maksudnya Tuhan. Setelah jawab ya gitu, saya ngomong sama bapak ibunya, Bapak Ibu tahu enggak, setelah Bapak Ibu merestui anak-anak kalian menikah, berarti status Bapak Ibu akan sedikit bergeser. Memang kalian masih sebagai ayah dan ibu, tetapi sekarang karena anak-anak ini sudah menikah, maka orang tua tidak bisa intervensi lagi. Sebab kalau orang tua itu tetap intervensi, maka akibatnya nanti menantu bermusuhan dengan mertua. Saya kasih alasannya, kenapa seperti itu? Ya, karena keluarga A memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan latar belakang keluarga B. Dan itu semua sudah tertanam di dalam hati kehidupan anak-anak. Oleh karena itu sekarang mereka dari dua latar belakang cara asuh yang berbeda dipertemukan seperti itu, maka mereka mau tidak mau harus melebur kedua pemahaman nilai-nilai itu menjadi nilai keluarga tersebut. Oleh karena itu jikalau ada intervensi dari luar, maka ini bikin masalah. Saya terangkan akhirnya mereka bisa memahami dan seringkali mengatakan, ya Pak, kami tidak akan pernah intervensi kepada aturan yang akan dibangun oleh keluarga ini. Yang kami harapkan hanya mereka hidup bahagia. Dan masih ada hal-hal yang lain yang saya terangkan tetapi tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Jadi pola asuh sekalian itu juga seringkali membuat perbedaan daripada pasangan dan dengan orang-orang lain, maka itu bisa menjadi pemicu terjadinya konflik. Dan yang ketiga yaitu pola pikir. Pola pikir seringkali ini dipengaruhi latar belakang pendidikan. Oleh karena itulah firman Allah mengatakan salah satunya supaya kita menjadi pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang itu bukan hanya seiman bagi saya, tetapi juga itu memberikan arti supaya kita itu paling tidak latar belakang pendidikannya itu sama. Paling tidak seperti itu. Saya tidak sebut namanya sekalian, tetapi ada seorang yang orang terkenal. Dia pernah menjadi juara dunia dalam tinju. Kemudian dia menikah dengan seorang dokter gigi. Sedangkan petinjunya ini SD tidak tamat terus. Dia menjadi juara dunia karena pukulannya. Menikahlah mereka. Akibat mereka menikah sekalian. Sedangkan kalau kita tahu kan dokter-dokter itu seringkali ketemu dengan sesama dokter. Mereka adakan fellowship. Mereka membahas tentang perkembangan ilmu kedokteran yang sedang ngetren pada hari-hari itu. Dan kemudian dokter-dokter yang lainnya pada membawa pasangannya, dan keluarga ini juga pasangannya diajak sekalian. Waktu diajak, maka dia tidak tahu mau ngomong apa.
karena tidak nyambung dengan dirinya. Dan akibatnya maka suami ini terlibat di dalam narkotika. Dan ceritanya rumah tangga ini jadi tidak harmonis, terjadi banyak konflik dan lain sebagainya. Karena tidak ada keseimbangan. Demikian pula jikalau kita menikah dengan orang yang satu serba kekurangan, satu kaya raya, itu juga akan menimbulkan konflik-konflik sosial yang lainnya. Dan hal-hal semacam itu bisa saja menimbulkan konflik lah sekalian. Dan di samping itu juga selera. Gara-gara mau pemilu lah sekalian, sang istri seleranya nomor 1, sang suami nomor 3. Di rumah berdebat, akhirnya berkelahi, pisah ranjang. Amin. Ya, banyak hal bisa terjadi untuk semua itu karena selera. Di dalam keluarga, sang bapak sukanya makan asin-asin, sang istri sukanya yang kecut. Kemudian anak-anak lebih suka yang hambar-hambar. Kira-kira berkelahi enggak di meja makan? Berkelahi loh sekalian. Karena selera. Jadi banyak hal itu bisa menjadi sumber konflik. Oleh sebab itu kita tidak mungkin menyingkirkan itu di dunia supaya tidak ada konflik, tidak mungkin lah sekalian. Oleh karena itu kita mau tidak mau mesti berpikir bagaimana mengelolanya konflik itu. Jadi konflik rumah tangga harus dikelola seperti peselancar tadi yang mampu mengelola ombak yang begitu ganas, yang begitu menakutkan, yang begitu menghancurkan, mematikan, tetapi menjadi sesuatu yang nikmat dan menarik sebagai tontonan yang seringkali menimbulkan sukacita dan sorak-sorai daripada orang yang nontonnya. Nah, demikian juga loh sekalian, jikalau kita bisa mengelola konflik-konflik dalam rumah tangga kita dengan bijak, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat buat kita. Ombak yang nampak membahayakan dapat diubah menjadi sesuatu yang memberi manfaat dan menikmat, ya, dinikmati. Dan juga bisa mendatangkan keuntungan bagi pengusaha-pengusaha. Karena pada pengusaha-pengusaha itu mengadakan acara lomba itu dan semua orang yang menonton beli tiket. Dan tiketnya itu pasti menghasilkan uang juga. Itu sesuatu hal yang sungguh menarik untuk kita bisa melakukannya. Oleh karena itu bagaimana caranya kita mengelola konflik-konflik yang mungkin muncul di dalam kehidupan keluarga kita, atau dengan tetangga kita, atau dengan keluarga besar kita. Bukan hanya keluarga inti, tetapi juga dengan sanak famili yang ada. Ada 3 hal sekalian untuk mengelola konflik itu, supaya konflik itu bisa menjadi berkat. Ya, kita ubah sesuatu yang membahayakan itu menjadi berkat untuk kita. Yaitu kita akan berbicara tentang yang pertama, harus ada penguasaan diri. Yang kedua, kita memahami apa yang dikajarkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu boleh tidak boleh, mau tidak mau harus menjadi dasar untuk kita mengambil kebijakan-kebijakan. Karena kebenarannya mutlak. Ya, firman Allah tidak pernah salah. Yang ketiga, melaksanakan apa yang firman Allah ajarkan. 3 hal ini akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, penguasaan diri. Control your emotion. Bapak Ibu tahu kekuatan emosi? Emosi ini kalau tidak dikendalikan dengan baik, tidak dapat dikelola dengan baik, tidak bisa dikuasai dengan baik. Ini emosi ini kecenderungannya merusak sekali. Betul.
Gara-gara emosi loh sekalian, maka baygon tuh bisa jadi rasa stroberi loh. Benar, banyak itu kejadian seperti itu. Gara-gara emosi loh sekalian, maka hubungan suami istri itu bisa hancur-hancuran. Oleh karena itu penguasaan diri itu sangat penting. Kita mesti mengelolanya loh sekalian. Penguasaan diri harus menjadi prioritas utama untuk kita jalankan dalam kehidupan mengelola konflik ini. Mengapa begitu? Ya, karena kemampuan penguasaan diri ini mencegah terjadinya hal-hal yang negatif. Kalau kita bisa menguasai emosi kita bisa menguasai keinginan-keinginan kita, pasti sekalian, saudara tidak banyak utang. Walaupun setiap hari pergi ke supermarket dan di situ banyak barang ditawar-tawarkan, kita tidak akan pernah tertarik karena kita sadar keberadaan kita. Ini sangat penting untuk kita lakukan. Jadi kemampuan menguasai diri mencegah terjadinya hal-hal yang negatif itu ada pada penguasaan diri. Penguasaan diri harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita dan mengelola konflik. Ada seorang atau sekelompok orang yang berkata begini, yaitu The Wall dan kawan-kawan mengatakan begini. Ini 2005 pada waktu dia menyatakan ini, self control dikatakan sebagai kemampuan manusia untuk menahan dan mengendalikan perilaku sosial yang tidak pantas. Jadi kalau kita bisa menguasai diri kita, itu sebagai suatu kemampuan manusia untuk menahan dan mengendalikan perilaku sosial yang tidak pantas. Pasti kalau ini bisa kita miliki dan kita kuasai, saya yakin rumah tangga aman daripada perselingkuhan. Rumah tangga aman dari perkelahian. Rumah tangga aman daripada saling menyalahkan. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 5:22, penguasaan diri adalah buah roh. Dari sini maka kita sungguh harus bersyukur karena ada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita bisa menguasai diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak pertengkaran terjadi karena tidak dapat menguasai diri. Amin. Banyak KDRT karena tidak bisa menguasai diri. Saya harap yang hadir di tempat ini tidak ada yang pernah melakukan KDRT ya. Biarlah aja itu terjadi di ring tinju, jangan terjadi di rumah tangga kita. Oleh karena itu marilah kita akan berusaha untuk membangun penguasaan diri, supaya dengan demikian maka kita benar-benar dapat membina rumah tangga kita jauh lebih baik. Jadi berdasarkan beberapa pengertian dan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengendalian diri, yaitu self control, adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya. Itu kesimpulan daripada penguasaan diri. Dan sadarkah Bapak Ibu, penguasaan diri itu sebagai stabilizer. Oleh karena itu penguasaan diri sebagai stabilizer. Kalau Bapak Ibu ingat, pada waktu atau sekarang ini sudah hampir tidak terjadi, tetapi saya masih ingat pada waktu-waktu yang lalu rumah-rumah itu harus pakai stabilizer.
Kalau orang mulai memiliki komputer, maka setiap komputer dipasang stabilizer satu-satu. Jadi kok di kantor komputernya 10, maka stabilizernya 10. Kecuali kalau membeli stabilizer yang gede itu dan semuanya dihubungkan, baru satu stabilizer untuk semua komputer yang ada. Mengapa? Karena arus listrik yang tidak stabil, yang kadang-kadang bisa naik begitu tinggi, kadang-kadang turun begitu rendah, itu membuat masalah untuk barang-barang elektronik kita. Demikian juga sekalian dengan buah roh penguasaan diri itu, kalau tidak kita miliki, maka kita ibarat aliran listrik yang mengalir dalam diri kita itu tidak stabil, dan itu bisa merusak rumah tangga kita, bisa merusak kekeluargaan kita, bisa merusak pertemanan kita, bisa merusak hubungan antara atasan dan bawahan, dan lain sebagainya. Buah roh penguasaan diri akan membuat emosi kita menjadi stabil, sehingga dapat mengelola konflik dengan lebih bijak dan rasional, sehingga tidak mendatangkan kerusakan, tidak saling menyakiti, dan tidak saling menghancurkan antar anggota keluarga maupun sanak famili yang ada di antara kita semuanya. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita masing-masing. Sikap hidup dalam keluarga Kristen sekalian, dasarnya adalah kasih Allah. Saya sangat yakin sih kalau kasih Allah ini sebagai fondasinya, maka rumah tangga kita tidak akan berantakan sekalian. Di dalam konseling pranikah, seringkali saya bertanya kepada pasangan itu, sebut aja A dan B. A, yuk betul-betul mengasihi si B. Betul Om, saya mengasihi. Sudah dipikir? Sudah direnungkan? Sudah. Benar? Benar. Pernikahan itu diawali dari kasih, harus diakhiri dengan kasih loh sekalian. Seharusnya begitu. Tidak boleh diakhiri dengan hal yang lain. Demikian juga pada waktu saya tanya pada si B, jawabannya selalu sama. Ini penting untuk kita renungkan. Mengapa? Kok dasarnya, kok fondasinya itu harus kasih Allah? Karena kasih itu dijabarkan sebagai berikut. Di dalam pertama Korintus 13 ayat 6 dan 7, saya kutip dari firman Allah yang hidup, dikatakan begini. Kasih tidak gemar akan ketidakadilan, tetapi bersukacita bila mana kebenaran menang. 7. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia. Berarti tidak ada perselingkuhan. Apapun yang terjadi, saudara akan tetap mempercayainya, selalu mengharapkan yang baik dari dia, dan saudara akan selalu membelanya. Itu merupakan kebenaran firman Allah. Jadi kalau saya menyingkatnya, ayat ini mengatakan kalau kita memiliki kasih agape dan membangun rumah tangga kita dengan kasih agape, maka roh untuk saling membahagiakan itu selalu ada di dalam hati pasangan tersebut. Tidak ada yang akan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi selalu akan mendahulukan pasangannya. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 19 dan 20 dikatakan begini sekalian. Ini bicara soal komunikasi. Jadi di dalam keluarga, supaya mengurangi konflik yang ada, maka harus ada komunikasi yang baik. Dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini.
Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bermazmur, katakan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Mazmur, kalau kita mendengar kata bermazmur, ada ndak lirik di dalam mazmur itu yang ada unsur kemarahan, ada unsur mengatakan yang jelek-jelek dan lain sebagainya? Ndak ada ya. Oleh karena itu saya mau bertanya, apakah di antara kita sebagai keluarga-keluarga masih saling memuji atau enggak? Pada waktu masih pacaran sekalian, surat-surat yang ditulis itu selalu yang diceritakan yang baik-baik dan saling memuji. Manggilnya pun masih begitu mesra. Sayangku, skat gitu, dan lain sebagainya. Kalau sekarang bad, sekarang masih atau enggak? Ya, itu mesti dijaga loh sekalian. Komunikasinya mesti baik. Ada satu cerita loh sekalian. Pada waktu masih pacaran, aduh perhatian sekali satu dengan yang lainnya. Satu hari pacar wanitanya nih terserandung batu. Kemudian pacarnya yang pria itu langsung, sakit enggak? Langsung diambil sapu tangan, kemudian ingin berusaha untuk membersihkan dan untuk menolongnya. Dan itu dilakukan seperti itu. Tapi setelah mereka menikah, istrinya tersandung batu. Matamu di mana? Amin. Tidak bisa loh sekalian. Kita nanti itu akan jadi sumber konflik. Oleh karena itu kita mesti membiasakan diri. Jangan selalu melihat kelemahan dan kekurangannya. Mari kita akan melihat kelebihannya dan kita mulai memuji. Oleh karena itulah mengikuti pola yang Tuhan ajarkan ini sangat penting. Saya dengan cepat akan memberikan ini apa yang disarankan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal yang kedua, karena pasal yang kedua 1 itu merupakan awal dasar yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menyarankan di dalam komunikasi dengan pasangan itu harus bagaimana. Ayat 1 mengatakan karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Itu dasarnya. Oleh karena itulah Rasul Paulus menyarankan dalam ayat yang kedua sampai ayat 9 dikatakan begini. Yang pertama ayat 2, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu rumah tangga yang harus kita bangun harus seperti itu. Satu hati, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu ditaruh paling depan sekalian oleh Rasul Paulus. Karena memang itulah yang akan membuat rumah tangga itu kuat, kokoh, teguh, tidak mudah digoncang. Kemudian yang kedua dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia,
Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini memang sesuatu yang tidak mudah, karena manusia sudah terbiasa itu lebih suka merendahkan orang lain dan mengangkat dirinya sendiri. Tetapi firman Allah memberi nasihat kepada kita supaya kita menganggap orang lain itu lebih daripada kita. Dan kalau itu terjadi dan sekalian, maka sumber konflik itu sudah kita tutup dan tidak mungkin akan terjadi lagi. Kemudian kita melihat berikutnya sekalian ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kesenangannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi dalam keluarga, maka kesenangan bersama itu merupakan sesuatu yang harus diutamakan. Saya ingat pada waktu masih perintisan di kota Semarang sekalian, semuanya serba kurang. Kalau makan 1 bulan cukup itu karena berkat Tuhan. Kemudian kadang-kadang diajak jemaat, ayo Pak Simon kita keluar. Setelah keluar, kemudian diajak, kita makan dulu ya di ayam goreng sana. Saya jawab apa sekalian? Pak, boleh enggak? Lebih baik kita beli, saya bawa pulang. Alasannya mungkin kenapa? Ya supaya lebih menyingkat waktu dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya sekalian, maksud dan tujuannya, jangan yang makan enak saya sendiri. Orang di rumah juga harus bisa ikut mencicipi. Ini penting loh sekalian. Jadi jangan kita selalu berpikir pokoknya aku ya yang lebih menikmati, yang di rumah itu urusan nanti. Jangan, kita harus menyenangkan mereka lebih dahulu juga. Ya, ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini sesuatu hal yang penting loh sekalian. Ini sesuatu hal yang penting. Jadi kita mau berpikir seperti Kristus yang rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Kalau semua rumah tangga, pasangan hidup, orang tua dan anak, anak dan orang tua, semuanya selalu berpikir seperti itu, pasti hidupan rumah tangga itu menjadi indah. Dan konflik itu tidak akan pernah muncul dan terjadi, karena kita selalu mengutamakan orang lain dan kita rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Dan ini perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Kristus sampai dia taat mati di kayu salib demi kebahagiaan kita semuanya. Tak heran jikalau akhirnya Allah meninggikan dia. Itulah nasihat firman Allah untuk kita sekalian. Bagaimana cara untuk mengelola konflik itu, sehingga konflik itu yang memang sudah menjadi bagian dalam kehidupan rumah tangga, maka itu tidak akan terjadi dengan kehidupan kita, karena kita bisa mengelolanya dengan baik. Oleh karena itulah kita mesti berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kita dapat melaksanakan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita melaksanakan sekalian. Karena apa? Bertindak sesuai dengan firman Tuhan adalah kunci menuju sukses. Kita bisa belajar banyak loh sekalian. Kita bisa membaca Alkitab setahun 1 kitab. Dan kita sudah 5 tahun membaca. Berarti sudah 5 kali kita membaca Alkitab itu. 5 tahun membaca berarti 5 kali kita mengulangi Alkitab itu. Tetapi kalau kita tidak pernah melaksanakan,
tidak pernah menerjemahkan kehidupan kita sehari-hari, itu nol besar sekalian. Oleh karena itu, marilah kita akan melaksanakannya dengan baik, supaya dengan demikian maka kita akan melihat manfaatnya. Karena pada waktu kita mentaati firman Allah, maka disitulah kita akan melihat keuntungan-keuntungan yang ada. Keuntungan yang pertama yaitu kita diperkaya cara mengelola konflik keluarga, sehingga kita terlatih. Dengan demikian maka kita bisa membagikan kepada orang-orang lain. Kita akan memiliki keluarga yang harmonis. Yang kedua, ya, keluarga kita rukun, keluarga kita kompak. Dan kalau keluarga kita rukun dan kompak sekalian, itu sama dengan kita akan mengundang berkat. Kita menjadi berkat bagi banyak keluarga yang lainnya. Pasti kalau kita sudah melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan, kemungkinan nanti akan ada orang yang datang ke rumah saudara untuk berkonsultasi bagaimana sih membangun rumah tangga yang bahagia. Dan itu kesempatan kita menceritakan apa yang kita lakukan pada waktu kita bisa mengelola konflik-konflik itu. Dan itu akan menarik banyak orang sekalian. Ini benar-benar terjadi sekalian. Oleh sebab itu marilah kita akan berusaha. Jadi keluarga kita juga akan semakin diberkati oleh Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Dan sebagai kesimpulannya sekalian, konflik merupakan bagian keluarga. Itu jadi tidak mungkin itu dibuang, selalu ada. Karena disebabkan adanya perbedaan pola kejadian, pola asuh, pola pikir dan selera. Kemudian konflik keluarga harus dikelola dengan memperhatikan dengan cara yaitu penguasaan diri, memahami apa yang diajarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Sebagai itu akan memberikan keuntungan seperti yang sudah saya bacakan tadi, yaitu kita diperkaya cara mengelola konflik, kita memiliki keluarga yang harmonis, kita dapat menjadi berkat bagi banyak keluarga lainnya, dan kita semakin diberkati oleh Tuhan karena di dalam keluarga kita ada kekompakan, ada kasih, ada sukacita, dan semua saling mengasihi dan menghargai serta menghormati satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah, marilah kita akan berusaha supaya hal ini boleh terjadi dengan kehidupan kita masing-masing. Kita akan berdoa menyerahkan kebenaran firman Allah ini kepada Tuhan supaya Roh Kudus menolong kita. Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, karena kasih setia yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami bersyukur kalau pada sore ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami menyikapi konflik yang terjadi dalam keluarga Kristen. Oleh karena itu biar Roh Kudus menolong kami semuanya, sehingga kami pun dapat melaksanakan dengan baik. Sebelum saya mengakhiri doa ini, kalau ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang telah mendengar firman Allah, kemudian mengatakan, Pak Simon, tolong doakan aku supaya aku dapat melaksanakan kebenaran firman Allah ini, sehingga rumah tanggaku akan menjadi rumah tangga yang lebih indah, rumah tangga yang lebih menyenangkan, rumah tangga yang membuat kita ada gairah dan sukacita dan berkat Tuhan tercurah. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau dukungan doa, silakan mengangkat tangan dan kemudian turunkan. Terima kasih untuk tangan diangkat. Terima kasih, terima kasih. Ya, saya melihat terima kasih. Saya melihat banyak tangan sudah diangkat. Yang sebelah kanan aku belum melihat, barangkali ada juga. Ya, di belakang, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa untuk tangan-tangan yang sudah diangkat. Bapak, Engkau melihat banyak tangan-tangan yang sudah diangkat dari antara anak-anak-Mu. Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, maka muncullah dalam hati mereka satu kerinduan.
yaitu agar rumah tangga mereka benar-benar dapat mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Sehingga masalah-masalah pertentangan, pertengkaran, perselisihan itu dapat dikurangi semaksimal mungkin. Bahkan diubah menjadi sesuatu hal yang akan memberi berkat dan kenikmatan. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau akan tolong anak-anak-Mu ini, supaya apa yang sedang mereka alami itu menjadi satu pelajaran, dan mereka mendapatkan satu ilmu bagaimana cara mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa, biarlah Engkau memberikan roh penguasaan diri dalam hati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka bisa mengendalikan emosinya, mereka bisa mengendalikan Tuhan dengan baik, sehingga mereka dapat mengendalikan konflik yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya. Dan mereka bisa lebih saling mengasihi, saling menghargai, dan tolong bangun satu komunikasi yang lebih baik Tuhan. Komunikasi yang selalu meninggikan, menyanjung yang lain lebih daripada diri sendiri. Roh mau menang sendiri itu Kau singkirkan dari anak-anak-Mu ini. Supaya demikian maka kami bisa melihat hal yang baik dari pasangan hidup kami. Oh Bapa, terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan telah berikan. Sekali lagi hamba serahkan mereka semua tangan kuasa-Mu, dan dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.